Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rawe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan selesai melihat kenangan Junsang, dia pun kembali membuka matanya. Dan ketika dia merasakan tubuh aslinya lagi, ada keinginan untuk menjadi kuat yang memenuhi jiwanya. Momennya Xiaoyan telah merasakan kekuatan Junsang Sang Supreme dan dia pun kembali ke tubuh aslinya. Saat Xiaoyan menoleh, terlihat ada kaki ramping permaisuri lagi di sampingnya. Kemudian Xiaoyan segera meraih pinggang permaisuri dan memeluknya erat-erat. Di tengah-tengah gelombang energi iblis, Xiaoyan pun tidak bisa menahannya lagi saat ini. "Suamiku, apakah kamu yakin? Kamu ingin memainkan permainan yang mengasihkan lagi?" tanya dari sang permaisuri. Xiaoyan pun baru sadar bahwa ketika dia menoleh sedikit, dia melihat ada 4 sosok lainnya yang berdiri di sampingnya. Dan semuanya langsung berbalik karena malu melihat adegan mereka. "Jika kamu memang menginginkannya, kita bisa pergi ke semak-semak dulu bersama-sama," kata dari si sang permaisuri. "Gua tahu otaknya si Joko kalau misalkan lagi nonton video ini." Mendengar itu Xiaoyan pun lalu terbatuk-batuk 2 kali. Dan segera dia pun mundur. Ini bukanlah niatnya, namun energi iblis membuat keinginannya ini semakin besar. Tetapi juga berhasil membiarkan Xiaoyan untuk menerobos sejauh fighting god bintang 9 dan energi sumber gasnya telah mencapai 600 juta berkat energi iblis ini. Mendengar itu pun Xiaoyan pun lalu terbatuk-batuk lagi. Dia pun segera mengontrol dirinya lagi karena memang niat jahat itu keluar dari energi iblis. Ini tentu saja bukan keinginan asli Xiaoyan sendiri, karena energi iblis ini membuat keinginan Xiaoyan untuk melahap permaisuri semakin besar. Adegan ingin macok-memacoknya sangatlah terlihat jelas. Setelah berhasil menerobos ke fighting god bintang 9, Xiaoyan pun tidak berhenti sampai di situ saja. Dia terus mengeluarkan selusin pil sumber gas energi iblis dan langsung menelannya lagi. "Apakah kamu mendapatkan sesuatu?" tanya dari Xiaoyan kepada Yu Tao. Yu Tao tahu apa yang dibutuhkan oleh Xiaoyan saat ini dan dia pun segera melangkah maju. Setelah telapak tangannya terlentang, ada 2 pil atau 2 cincin penyimpanan di tangannya. Senju pun mengerti saat ini. Setelah mengetahui bahwa Xiaoyan ini memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan cincin penyimpanan musuhnya, Senju menggunakan hal yang sama atau trik yang sama untuk menjilat Xiaoyan ini. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus membuat Xiaoyan ini selalu senang. Senju juga lalu akhirnya melangkah maju dan merentangkan telapak tangannya. Dan ada 7 atau sampai 8 cincin penyimpanan di tangannya. Xiaoyan pun akhirnya segera mengambil cincin penyimpanan itu dari tangan mereka berdua. Namun sementara ini Tai King dan juga Yu King sedikit malu. Bagaimanapun, mereka adalah seseorang kaisar immortality tahap kelima. Mereka sepertinya kalah saing dengan immortality tingkat kedua atau tahap kedua dan juga tahap ketiga. Mereka berdua benar-benar tidak pernah melakukan apa-apa kepada Xiaoyan ini. Jadi mereka tidak mendapatkan apapun dari Xiaoyan. "Bagus sekali," ucap dari Xiaoyan saat melihat cincin penyimpanan yang diberikan oleh Yu Tao dan juga Senju. Meskipun Senju tidak menunjukkannya, dia sangat gembira ketika dia dipuji oleh Xiaoyan ini. Melihat Xiaoyan tampak begitu santai, Tai King dan juga Yu King malah semakin gelisah. Saat ini, Tai King dan juga Yu King tidak berani menatap ke arah permaisuri sama sekali, apalagi sampai berani melarikan diri. Karena mereka tahu bahwa permaisuri pasti tidak akan mungkin membiarkan hal itu terjadi. Jika mereka berani melarikan diri, nasib mereka mungkin tidak akan ada bedanya dengan 2 petarung dunia Taisu saat itu. Kematian mereka sangatlah menyedihkan. "Wah, aku mendapatkan 100 pil sumber gas iblis lagi," ucap dari Xiaoyan saat memeriksa semua cincin penyimpanan yang dia dapatkan. Dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan saja saat ini. Namun, Xiaoyan pun belum menghitung berapa banyak material yang dia miliki sekarang.
Tetapi entah apakah itu akan berguna atau tidak, Xiaoyan telah mengumpulkan banyak sekali material. Tidak hanya itu saja. Di cincin penyimpanannya juga terdapat berbagai bahan obat yang sangat mujarab dan bahan-bahan obat yang langka. Karena kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, Xiaoyan pun tidak sempat untuk melakukan pemurnian obat. Namun, ini tidak berarti Xiaoyan tidak mengalami kemajuan dalam pemurnian obat atau skill alkemisnya. Jika dia punya waktu, Xiaoyan pasti akan menyempurnakan beberapa pil yang kuat. Setelah Xiaoyan mencapai fighting God bintang 9, tingkat selanjutnya yang dia harus lewati adalah Immortality. Xiaoyan masih belum tahu persiapan apa yang harus dilakukannya untuk bisa menerobos ke level Immortality. Namun jelas, tidak mungkin ini akan semudah saat dia menerobos ke level Fighting God. Setelah menerobos ke Fighting God bintang 9, meskipun masih ada kesenjangan yang besar sebelum mencapai tingkat Immortality, persiapan untuk menerobos ke level Immortality harus dimulai dari sekarang juga. Tai King dan juga Yu King, kalian berdua adalah dewa immortal dari istana dewa berburu, bukan? Tanya dari Xiaoyan sambil menatap ke arah Tai King dan juga Yu King. Setelah mencapai langkah kelima Immortality, dia belum pernah merasakan ketakutan seperti sekarang saat dia berhadapan dengan Xiaoyan. Ya, ucap dari kedua gadis itu. Mereka tidak berani menyembunyikan apapun kepada Xiaoyan, terlebih lagi ada permaisuri di sampingnya. Tujuan kedatangan kalian ke sini adalah untuk membawaku pergi ke istana dewa berburu, bukan? Tanya dari Xiaoyan lagi. Kedua wanita itu pun lalu tertegun. Mereka langsung mengangguk dengan cepat. Jadi, benar tebakanku ini. Seseorang pria bernama Yuan Wei juga ingin membawaku sebelumnya pergi ke istana dewa berburu, tetapi aku tidak mau pergi saat itu dengannya. Jadi, dia berencana untuk membunuhku. Jadi apakah kalian juga sama? Ingin membunuhku sekarang? Tanya dari Xiaoyan lagi. Tunggu tuan, Anda salah paham. Kami di sini untuk meminta maaf atas perilaku Yuan Wei kepadamu. Kami berencana untuk mengundang Anda dengan baik-baik untuk mengunjungi istana dewa berburu. Atas perintah pemimpin istana dewa berburu, kami juga akan meminta maaf atas kesalahpahaman ini yang telah dilakukan oleh Yuan Wei sebelumnya, ucap dari Yu King. Oh, rupanya begitu. Sepertinya aku salah paham ya. Oh, aku pikir kalian menyelinap ke sini untuk berencana atau melakukan sesuatu yang buruk kepadaku. Terlebih lagi kalian pasti ingin membunuhku, bukan? Ucap dari saya lagi. Tuan, tolonglah jangan marah kepada kami, jawab dari Tai King. Yu King segera menyikut Tai King dengan sikunya. Dia memberi isyarat kepada Tai King untuk tidak berbicara sembarangan. Kalau saja dia sampai salah berbicara, maka tamatlah riwayat mereka. Tentu saja perdamaian adalah hal yang paling penting bagiku. Dan aku tidak ingin membunuh orang yang tidak perlu. Tetapi aku merasa kalian berdua sedang membohongiku sekarang. Senyuman di wajah kedua gadis itu pun tiba-tiba berhenti. Tuan, kami mohon maafkan kami. Kami hanya mengikuti perintah pemimpin istana saja, ucap dari Yu King sambil berlutut. Tai King juga akhirnya ikut berlutut di tanah. Apa sebenarnya perintah dari Zhu Hao atau Xiao Zhu kepada kalian? Tanya dari Xiaoyan lagi. Yu King juga lalu menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa pria di depannya ini terlihat sama persis seperti pemimpin istana mereka. Baiklah tuan, sebenarnya kami harus mencari kesempatan untuk bisa membunuh Anda, ucap dari Yu King. Mendengar itu Xiaoyan pun tersenyum. Sepertinya mereka memang berencana untuk membawa mayatku pergi ke istana dewa berburu. Bukan hanya mengundangku sebagai tamu kehormatan. Kedua wanita itu pun tidak berani berkata-kata lagi. Keringat dingin sudah mengucur deras di dahi mereka. Saat ini mereka merasa bahwa identitas Xiaoyan ini bukanlah orang sembarangan. Namun saat ini juga mereka hanya tahu bahwa Xiaoyan berasal dari dunia Senki. Tetapi jika hanya itu saja, sangat mustahil bagi permaisuri bisa menganggap Xiaoyan itu begitu penting. Bahkan permaisuri sendiri rela diajak enak-enakan sama Xiaoyan ini. Tidak harus Xiaoyan yang meminta, bahkan permaisuri sering menawarkannya. Maafkan kami, itu semua adalah perintah dari pemimpin istana. Sebagai bawahan, aku hanya bisa mematuhi perintah tersebut.
Dan aku berharap Tuan mau mengampuni nyawa kami, ucap dari Yu King. Karena kalian telah bertindak sesuai perintah, jadi sangat mustahil bagi kalian berdua untuk pergi dan kembali ke istana Dewa Berburu, bukan? Tapi jika kalian masih ingin tetap hidup, aku bisa memberi kalian kesempatan, ucap dari Xiaoyan. Tuanku, tolong beri kami kesempatan. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya dari kedua gadis itu sambil mengepalkan tinjunya. Pertama-tama, serahkan esensi darah dan jiwa kalian berdua. Dan kemudian, aku akan menjadi pemimpin baru kalian. Bagaimana? Ucap dari Xiaoyan sambil memandang ke arah dua gadis itu. Tuanku, bukannya kami tidak mau. Hanya saja kami juga sudah mengorbankan esensi darah dan jiwa kami kepada Tuan Istana. Jadi Tuan pemimpin istana pasti akan tahu jika kami juga memberikan darah esensi dan jiwanya kepada Anda, ucap dari Yu King. Kalau begitu seharusnya tidak apa-apa jika kalian tidak mau. Baiklah, ucap dari Xiaoyan sambil santai. Mendengar ancaman itu, kedua gadis itu pun langsung terkejut. Namun Yu King sudah menebak apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan nantinya. Baiklah Tuan, apakah apa yang kami lakukan untuk Tuan agar bisa mengganti kesalahan kami? Xiaoyan langsung memandang ke arah Yu King dan dia lalu tersenyum. Kemudian ekspresi Xiaoyan pun segera menjadi lebih serius lagi. Tentu saja, aku ingin kalian berdua menghancurkan formasi awan sitrus, jawab dari Xiaoyan. Apa? Menghancurkan formasi awan sitrus? Jawab dari kedua gadis itu, atau mereka berkata dengan serempak. Aku merasa kalian berdua seharusnya tidak asing dengan formasi awan sitrus, bukan? Kedua gadis itu pun lalu terkaget saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Mereka sudah tahu jelas betapa pentingnya formasi awan sitrus bagi istana Dewa Berburu. Berkat susunan inilah mereka bisa tumbuh ke tingkat yang begitu kuat selama ini. Dan esensi darah mereka juga sudah dikorbankan untuk membuat formasi ini. Jika formasi itu bisa sampai rusak ataupun hancur, mereka pasti akan ikut mati bersamanya. Sementara itu Permaisuri di samping Xiaoyan lalu berkata, Suamiku, aku rasa mereka tidak akan bisa mematuhi perintahmu yang itu. Sejauh yang aku tahu, hidup mereka telah terhubung dengan formasi awan sitrus. Jika mereka menghancurkan formasi itu, maka itu sama saja dengan mereka melakukan bunuh diri. Oh, jadi seperti itu ya? Ucap dari Xiaoyan sambil terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hidup mereka tergantung pada formasi awan sitrus tersebut. Kedua wanita ini lalu mengangguk dan terlihat menyedihkan. Xiaoyan pun langsung mengkerutkan keningnya dan meremas dagunya. Aku dengar Zhu Hao mempunyai wanita-wanita yang sangat cantik. Benarkah itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Tunggu dulu, kalau masalah itu dari mana kamu mendengarnya? Tanya dari sang permaisuri yang terlihat kaget. Xiaoyan pun bingung menjawabnya. Tentu saja karena Xiaoyan dan juga Zhu Hao terlihat sama persis, jadi kemungkinan besar mereka berdua pasti memiliki beberapa kesamaan, termasuk wanita-wanita cantik yang mengelilingi mereka. Tuan Istana memiliki 3.000 selir, salah satunya adalah aku. Dan aku begitu mendambakan untuk menjadi selir nomor 1, ucap dari Tai King dengan lantang. Dilihat dari penampilannya, Tai King ini begitu ingin disukai oleh Zhu Hao. Namun pada saat ini Permaisuri langsung memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan mata yang tajam. Tunggu dulu, apakah suamiku juga ini sangat menginginkannya? Atau suamiku ini sangat menginginkan 3.000 selir? Ucap dari sang Permaisuri. Tidak juga sih, jawab dari Xiaoyan dengan jaim. Gua tahu otaknya seperti apa. Jika dihitung termasuk dengan aku, lalu berapa banyak istri yang kamu punya saat ini? Tanya dari sang permaisuri lagi. Namun saat mendengar itu, Xiaoyan malah mengabaikan pertanyaan permaisuri dan dia pun kembali berkata kepada Tai King dan juga Yu King. Karena kalian berdua tidak dapat menghancurkan formasi itu, maka aku ingin kalian bisa mengendalikan formasi itu saja dan berikan semua informasi mengenai formasi itu untukku ya. Ucap dari Xiaoyan yang sedang mengalihkan topik pembicaraan. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan sebelum permaisuri mengamuk. Dua wanita itu pun lalu terdiam ketika mendengar kata-kata Xiaoyan ini.
Tentu saja, mereka tidak mempercayai sepenuhnya ucapan Xiaoyan ini. Jika saja Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menerobos formasi ini, dia pasti akan menerobos formasi ini tanpa ragu-ragu. Kalau kalian tidak mau ya tidak apa-apa, karena kalian juga tidak memiliki nilai keanggunan untukku. Atau apa fungsinya dari kalian? Maka aku tidak memiliki alasan untuk membiarkan kalian tetap hidup. Maaf ya, ucap dari Xiaoyan sambil berbicara secara perlahan atau bergumam sendiri. Kemudian niat membunuh yang kuat pun muncul dan melonjak dari tubuh Xiaoyan. Yuanar, aku akan bertarung dulu dengan kedua wanita ini. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, jangan lupa tolong aku ya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, permaisuri pun lalu berkata, baiklah, terserah suamiku saja. Tuanku, tolong. Ini adalah esensi darah jiwa kami, ucap dari kedua wanita itu saat mendengar ucapan dari sang permaisuri. Mereka sepertinya ingin berdiskusi dulu. Jika mereka terus berbicara omong kosong, itu akan tetap menjadi jalan buntu untuk mereka. Tetapi tidak peduli apa yang harus dilakukan mereka saat ini, mereka berdua harus benar-benar berjuang untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak, kedua wanita ini langsung memberikan dua esensi darah dan jiwa mereka bersama-sama. Xiaoyan lalu melirik kedua wanita itu dan lalu menerima esensi darah jiwa dari mereka. Lalu setelah itu Xiaoyan pun langsung menyerahkan kedua esensi itu kepada permaisuri. Oh ya, Yuanar, tolong amankan aku. Jika mereka berulah, bunuh saja langsung mereka, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, permaisuri pun langsung mengangguk. Xiaoyan lalu kembali menoleh ke arah kedua wanita itu. Lalu, di mana klon pemimpin istanamu itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Klon pemimpin istana? Mendengar itu, Taiking dan juga Yuking berbalik, saling menanya dan saling memandang. Seolah-olah mereka memang tidak mengetahui apa-apa masalah klon. Namun sepertinya mereka sedang tidak berpura-pura. Tuan, sejujurnya kami benar-benar tidak tahu tentang apa itu klon? Tanya dari si Taiking. Mendengar itu Xiaoyan pun agak keheranan. Sebagai dewa immortality yang berada dari istana dewa berburu dan termasuk 8 dewa istana dewa berburu, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Zhu Hao memiliki klon? Ini pertama kalinya kami mendengar fakta bahwa pemimpin istana memiliki klon, ucap dari Taiking. Xiaoyan pun terkejut. Bukan saja dia tidak tahu bahwa Zhu Hao memiliki klon, tetapi mereka juga tidak tahu bahwa dia itu memiliki sebuah bawahan yang berupa klonnya. Bukankah dia memerintah kalian untuk datang ke sini dan mungkin memberikan kalian beberapa arahan untuk bisa bertahan hidup di sini atau berburu atau memburuku, ucap dari Xiaoyan. Saat mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, kedua gadis itu pun akhirnya menyadari mengapa mereka bisa menerima permintaan tambahan dari batu giok milik pemimpin istana di sepanjang misinya kali ini. Ternyata pemimpin istana mereka menyembunyikan sebuah klon di sini. Bahkan tidak hanya itu saja, mereka yang berada di pasukan elit Eselon tingkat atas istana dewa berburu pun mereka benar-benar tidak mengetahuinya. Maafkan kami tuan, kami benar-benar tidak tahu bahwa pemimpin istana memiliki klon, ucap dari Yuking. Saat melihat bahwa ucapan mereka begitu serius, Xiaoyan pun akhirnya mempercayai mereka. Baiklah kalau begitu, lupakan saja. Jika ini adalah perintah dari pemimpin istana kalian berdua, maka hari ini jangan sembunyikan apapun dariku, ucap dari Xiaoyan. Ada arti di dalam kalimat ini, yaitu Xiaoyan tidak ada niat untuk melepaskan Zhu Hao begitu saja. Ikuti aku dalam perjalanan ini dan biarkan Zhu Hao merasa bahwa kalian tetap denganku. Aku akan bekerja sama dengan kalian dalam sebuah drama. Tetapi kalian juga harus bekerja sama denganku jika kalian tidak ingin mati, ucap dari Xiaoyan. Kini mereka berada di dalam dilema. Apakah mereka harus percaya kepada Zhu Hao atau Xiaoyan? Setidaknya untuk saat ini, tampaknya permaisuri lebih mengancam daripada Zhu Hao ataupun Xiaoyan. Meskipun mereka hanya mendengar rumor tentang permaisuri saja, namun mereka merasakan perasaan yang sangat mencekam jika berada di samping permaisuri ini. Seolah-olah ada kekuatan yang tersembunyi dan bahkan tidak terbayangkan oleh mereka berdua. Mereka pun bahkan tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Mereka tidak merasakan rasa penindasan yang begitu mengerikan seperti itu kepada Zhu Hao.
beda momennya dengan permaisuri. Walaupun hanya ada di sampingnya saja, walaupun permaisuri selalu tersenyum dan bersifat baik, ada aura yang sangat kuat yang bisa menekan mereka semua, atau prasangka yang luar biasa. Pada akhirnya kedua wanita itu pun hanya bisa menganggukkan kepala mereka saja, dan itu menunjukkan bahwa mereka setuju kepada Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.